Hai sahabat semua, semoga senantiasa dalam bahagia. Kali ini Psikologi Menjawab akan menghadirkan pembahasan tentang psikologi forensik. Mungkin di antara sahabat ada yang pernah mendengar istilah psikologi forensik. Tapi bisa jadi belum sepenuhnya tahu apa itu psikologi forensik. Nah, sebelum lebih lanjut ke pembahasan, bantu subscribe ya, like, komen, dan share. Semoga channel ini terus bisa memberikan edukasi tentang psikologi. Mengenal psikologi forensik secara singkat. Pesatnya diskusi tentang kebutuhan peran psikologi dalam konteks hukum telah memacu perkembangan ilmu psikologi forensik. Terlebih lagi, banyak film dan internet yang ikut memberikan gambaran dan narasi yang menarik. Gambaran-gambaran tentang peran psikologi forensik dewasa ini. Lalu, apa sebenarnya pengertian psikologi forensik? Istilah forensik berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis, yang memiliki arti dari luar. Istilah forensik seakar dengan kata forum, yang berarti tempat umum. Adapun pengertian dari psikologi forensik sendiri adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang dalam kaitannya dengan proses hukum, mengkaji seorang subjek dari segi kognitif, afektif, dan perilakunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa psikologi forensik merupakan titik singgung antara dua bidang, yaitu psikologi dan bidang penegakan hukum. Untuk lebih mengenal psikologi forensik, ada baiknya menyimak perbedaannya dengan cabang kriminologi yang akan dibahas berikut. Nah, kira-kira apa perbedaan psikologi forensik dengan kriminologi? Sejatinya, baik psikologi forensik maupun kriminologi memang membahas permasalahan yang sama. Perbedaannya hanyalah fokus pembelajaran dari subjek masing-masing. Karena secara keilmuan berakar dari sosiologi, kriminologi lebih berfokus pada kelompok. Karena itu, kriminologi mengkaji kejahatan lebih sebagai sebuah fenomena sosial, sehingga sebuah perilaku kejahatan tidak terlepas dari sosial. Dengan demikian, alasan kejahatan menarik perhatian karena dampaknya yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Sementara psikologi forensik lebih berfokus pada dimensi kejiwaan individu, kaitannya dengan tindak kejahatan. Nah, kira-kira kalau mata kuliah psikologi forensik apa saja ya materi bahasannya? Materi bahasan psikologi forensik terbilang sangat luas. Inilah mengapa para psikolog forensik sendiri mengelompokkan eksplorasi cabang psikologi yang satu ini menjadi beberapa bagian. Meskipun pada dasarnya semua kelompok ini saling berkaitan satu sama lainnya. Pertama, psikologi perilaku kriminal dan psikologi kriminal. Jika telah mengenal psikologi forensik, maka juga akan mengetahui bahwa psikologi forensik memiliki fokus kajian mengenai kriminal dan kejahatan. Karenanya, bidang ini dikelompokkan kepada bidang kriminal. Kedua, psikologi koreksional, juga psikologi klinis forensik. Adapun bidang yang satu ini lebih memfokuskan kajiannya di bidang asesmen dan rehabilitasi sosial. Bidang psikologi forensik ini kemudian dimasukkan dalam kelompok bidang klinis. Yang ketiga, psikologi investigasi dan psikologi polisi serta ilmu perilaku. Pada bidang ini, psikologi forensik mengkaji metode-metode yang digunakan oleh kepolisian dan bergerak pada bidang penyuluhan. Inilah mengapa bidang ini selanjutnya dikelompokkan kepada bidang investigasi. Dengan mengetahui ruang lingkup bahasan ini, maka kita akan lebih mengenal psikologi forensik. 4. Psikologi dan hukum. Pada bidang ini mempelajari forensik di bidang proses persidangan hukum dan sikap serta partisipasinya di bidang hukum. Tak heran bila kemudian bidang yang satu ini termasuk dalam kelompok bidang hukum. Nah, di dalam psikologi forensik kira-kira apa saja ya teori-teori yang dipelajari? Agar lebih mengenal psikologi forensik, maka kita juga harus mengetahui beberapa dasar konsep yang menyusun teori psikologi ini. Di antaranya yaitu membutuhkan data yang otentik dan membutuhkan observasi yang mendalam. Selain itu, psikolog forensik juga bersikap netral
dan tidak menyalahkan pelaku secara sepihak. Psikologi forensik pada dasarnya membantu sebuah kasus sehingga harus mendukung bukti atau kejadian yang ada. Di samping itu, psikologi ini juga harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan dilakukan oleh seorang psikolog forensik profesional. Dengan demikian, dapat disimpulkan psikologi forensik hanya digunakan dalam permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Sebagai ilmu, psikologi forensik juga terus dikembangkan dengan penelitian-penelitian. Untuk mengenal psikologi forensik, maka harus mengetahui penelitian seorang psikolog forensik. Contohnya, psikolog forensik yang ditugaskan guna meneliti psikologi terdakwa pembunuhan yang masih anak-anak. Hal ini menjadi sangat krusial karena akan menentukan apakah si terdakwa dapat dihukum atau tidak. Nah, yang tidak kalah penting, bidang kerja psikologi forensik. Umumnya, seorang psikolog forensik bekerja dengan kepolisian atau bekerja di penjara. Selain itu, mereka juga dapat menjadi saksi ahli di pengadilan. Bukan hanya itu saja, psikolog forensik juga dapat memberikan asesmen dan mental support. Asesmen dan support kepada narapidana, sipil, maupun tenaga kepolisian yang terlibat bila dibutuhkan. Selain itu, psikolog forensik juga dapat bekerja untuk kejaksaan dan pengadilan sebagai saksi ahli dalam kasus yang terkait dengan aspek psikologis. Bisa juga membantu pemeriksaan medis, analis laboratorium kriminal, pemeriksa TKP, hingga melakukan asistensi akademis dan teknis. Demikian pengenalan tentang psikologi forensik secara singkat ini. Semoga bermanfaat. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share.